Ya, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang yang terlihat di video ini, yaitu makna kebersamaan. Ini salah satu kegiatan, yaitu nyate bareng, ya, nongseng bareng, makan bareng dari teman-teman. Betapa luar biasanya sebuah kebersamaan itu bukan sekedar duduk bersama dalam satu tempat, tetapi ia adalah wujud dari kehadiran secara emosional dan psikologis. Kebersamaan berarti hadir untuk saling mendengarkan, memahami, mendukung, menghargai satu sama lain dalam kebersamaan, dan kita belajar tentang apa itu empati dan rasa kasih sayang. Ya, salah satu manfaat dari sering berkumpul bareng, salah satunya yaitu meningkatkan kesehatan mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering berinteraksi secara sosial cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Berkumpul dengan orang-orang terdekat memberikan ruang untuk berbagi cerita, melepaskan beban pikiran, ya, dan merasa dimengerti. Dalam suasana hangat kebersamaan, seorang merasa lebih didukung dan dihargai. Yang kedua, yaitu memperkuat ikatan sosial. Semakin sering orang berkumpul dengan orang-orang yang berarti dalam hidupnya, semakin kuat pula ikatan emosional yang berbentuk kedekatan ini. Menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kepercayaan, saling pengertian, kerjasama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Yang ketiga, membentuk karakter positif. Dalam kebersamaan, seorang belajar banyak nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, jujur, sikap saling menghormati. Karena kebiasaan berkumpul dan berdiskusi menumbuhkan karakter terbuka, menghargai perbedaan, dan siap mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, mengurangi rasa kesepian. Kesepian adalah salah satu penyebab utama menurunnya kualitas hidup seorang. Dengan sering berkumpul, seorang merasa menjadi bagian dari kelompok, merasa dibutuhkan, dan memiliki tempat untuk kembali. Ini sangat penting, terutama bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah lansia. Remaja juga rentan terhadap perasaan terisolasi. Yang kelima, menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Kebersamaan menumbuhkan semangat saling membantu, gotong royong dalam kelompok maupun komunitas yang solid. Setiap anggotanya akan merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan yang saling menjaga dan mendukung. Nah, sekarang tantangan dalam menjaga kebersamaan. Meski manfaatnya besar, menjaga kebersamaan ini bukan perkara mudah, ya, terutama di era digital saat ini. Kemajuan teknologi justru sering menjauhkan yang dekat. Banyak orang lebih sibuk dengan pekerjaan mereka dibanding bicara langsung dengan orang di sekitarnya. Aktivitas kumpul bersama pun sering dikorbankan karena alasan pekerjaan, sibuk, sekedar malas saja. Selain itu, adanya perbedaan pendapat atau konflik juga dapat menghambat keharmonisan dalam kebersamaan. Namun justru dalam situasi inilah kita belajar untuk memahami dan menyelesaikan perbedaan secara dewasa.
Nah, ini kita akan bahas cara menumbuhkan kebiasaan berkumpul. Nah, untuk menjaga kebersamaan kita perlu menciptakan ruang dan waktu secara sadar. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Jadwalkan waktu khusus. Tentukan waktu khusus setiap pekan untuk berkumpul, misalkan malam Ahad, malam Minggu bersama keluarga ataupun komunitas. Batasi penggunaan gadget saat berkumpul, fokuskan perhatian pada kehadiran orang-orang di sekitar kita. Bangun komunikasi terbuka. Ajak anggota keluarga untuk teman untuk saling terbuka tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Adakan kegiatan bersama, misalkan masak bareng, piknik, olahraga bareng, sekedar nonton film. Libatkan semua anggota. Pastikan setiap orang merasa terlibat dan dihargai dalam setiap kebersamaan yang diciptakan. Nah, kebersamaan adalah sumber kekuatan dalam menjalani hidup. Dalam dekapan orang-orang yang terdekat, kita menemukan kenyamanan, dukungan, dan semangat baru untuk melangkah. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda untuk berkumpul dan berbagi waktu kebersamaan. Karena pada akhirnya bukan harta, jabatan yang membuat hidup itu berharga, melainkan hubungan yang hangat dan tulus dengan sesama. Jadikan kebersamaan bukan hanya kebutuhan tetapi juga gaya hidup. Karena hidup yang dijalani bersama akan selalu lebih berarti daripada hidup yang dijalani sendiri. Nah, begitu ya teman-teman, betapa pentingnya kebersamaan ya. Orang yang jarang berkumpul bersama-sama itu akan cenderung lebih mudah stres, murung ya. Akhirnya baperan, tidak percaya diri. Itu jangan sampai kita mengalami. Makanya saya mengajak pada teman-teman semua, ayo dijaga kebersamaan, saling ngumpul, alokasikan waktu. Nah, demikian teman-teman, semoga apa yang kami bahas tentang pentingnya kebersamaan ya, dan bagaimana cara mewujudkan kebersamaan ini bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kami uraikan. Demikian, ini kegiatan dari nyate makan bareng ya, dari daging kurban kemarin yang sudah dibagikan. Nah, kita masak tongseng dan masak sate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.